Om Swastiastu. Sahabat Belajar Hindu dimanapun berada, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Jadi di video kali ini kembali lagi kita akan belajar tentang pendidikan agama Hindu, di mana pada kali ini kita akan membahas suatu hal yang sangat penting sekali, yang dalam hal ini ada dalam cerita Mahabharata. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas sebuah cerita yang ada dalam kitab Mahabharata tentunya, yaitu cerita tentang Eklavya. Apakah kalian pernah mendengar cerita tentang Eklavya? Baik, jika kalian belum pernah mendengar cerita tentang Eklavya, Pak Guru akan sampaikan cerita tentang Eklavya terlebih dahulu. Jadi pada suatu saat di sebuah kerajaan yang bernama Magadha, hiduplah seorang pemburu yang dari suku Nisada, yaitu bernama Eklavya. Eklavya ini sangat ingin selalu belajar. Jiwa belajarnya sangat meronta-ronta dalam dirinya, sehingga pada suatu ketika Eklavya mengetahui bahwasanya di sebuah kerajaan yang bernama Hastinapura terdapat seorang guru yang sangat luar biasa hebat bernama Guru Dronacharya. Sehingga besar keinginan Eklavya untuk datang ke Hastinapura untuk berguru kepada Dronacharya ini. Baik, kita lanjut cerita. Karena besarnya keinginan Eklavya untuk datang ke Hastinapura, sehingga datanglah dia ke Hastinapura untuk bertemu dengan Guru Drona dan menyampaikan permohonannya agar menjadi murid daripada Guru Drona. Namun sesampainya di Hastinapura, Eklavya sangat merasa kecewa karena gurunya atau calon gurunya ini menolak keinginan dari Eklavya untuk menjadi muridnya. Karena kenapa? Karena sebelumnya Dronacharya sudah berjanji kepada Hastinapura bahwasanya akan hanya melatih atau memberi pelajaran kepada murid-murid dari Pangeran Hastinapura saja. Sehingga karena Eklavya bukan dari Hastinapura dan bahkan juga bukan seorang pangeran, sehingga Eklavya pun ditolak menjadi murid daripada Guru Dronacharya ini. Namun dengan kegigihannya, si Eklavya ini bertekad walaupun tidak ada gurunya, jadi beliau akan melatih atau belajar secara mandiri. Sehingga tidak jauh dari Hastinapura dia pergi ke hutan untuk melatih belajar sendiri. Dengan kegigihan yang dimiliki Eklavya pun membuat patung yang mirip sekali dengan Guru Drona, yang dia simbolkan bahwasanya dengan patung itu anggapannya bahwasanya Guru Drona sudah ikut bersamanya dalam belajar. Sehingga di sebuah hutan itulah Eklavya tinggal, ya, dekat dengan kerajaan Hastinapura, belajar bersama patung Guru Drona ini. Lanjut cerita, tiba-tiba pada suatu hari pangeran-pangeran dari Hastinapura berburu ke hutan tempat Eklavya belajar ini. Sehingga tanpa sengaja anjing daripada para pangeran Hastinapura ini bertemu dengan Eklavya. Sontak anjing ini pun menggonggong Eklavya, sehingga mengakibatkan Eklavya yang pada saat itu sedang belajar, konsentrasinya jadi terganggu. Ternyata Eklavya mengambil 10 anak panahnya langsung sekaligus untuk memanah anjing ini, sehingga seluruh anak panah ini masuk ke dalam mulut daripada anjing tersebut, tapi tanpa melukai anjing tersebut. Nah, kemudian anjing itu pun kembali ke Pangeran Hastinapura, sehingga terkejutlah Pangeran Hastinapura, yang di sana juga ada Arjuna pada saat itu, sehingga keheranan siapa yang sebenarnya melakukan hal ini kepada anjing mereka. Sehingga para Pangeran Hastinapura pun mencari sumbernya ini, sumber tempat dari anjing tersebut dipanah, sehingga ditemukanlah di sebuah gua tempat Eklavya sedang belajar bersama dengan patung Dronacharya.
Karena terkejut, para pangeran ini pun langsung ke Hastinapura dan mendatangi gurunya dan menanyakan siapa sebenarnya orang yang belajar di dalam hutan di dalam gua tersebut. Sehingga guru Drona yang juga saat itu kaget akhirnya mendatangi tempat Ekaloya belajar, dan saking terkejutnya beliau, ternyata orang yang selama ini belajar di hutan atau di goa yang tadi itu adalah Ekaloya yang selama ini ingin menjadi murid daripada guru Dronacharya. Dan terkejut pula Drona ketika melihat patung yang mirip dirinya yang digunakan untuk simbol sebagai gurunya pada saat pembelajaran di tengah hutan ini oleh Ekaloya. Nah, kemudian karena awalnya ini Drona pernah berjanji kepada muridnya, salah satu muridnya yang bernama Arjuna, bahwasanya dia akan menjadikan muridnya ini menjadi pemanah yang terbaik. Namun karena ucapannya ini, akhirnya Guru Drona pun meminta kepada Ekaloya, karena sudah berguru diam-diam ya, memuja Guru Drona sebagai gurunya, sehingga Guru Drona pun meminta guru daksina atau imbalan kepada Ekaloya. Guru daksina yang diminta oleh Guru Drona adalah ibu jari pada tangan kanan Ekaloya. Karena dengan hilangnya ibu jari tentunya akan menyebabkan kepandaian memanah seseorang akan menjadi berkurang. Kemudian tanpa ragu pun Ekaloya pun memberikan dan memotong ibu jarinya kepada Guru Dronacharya sebagai ucapan terima kasihnya. Demikian cerita ini. Jadi pada intinya kalau kita melihat cerita ini secara khusus, tentunya ada pesan-pesan moral yang sangat baik di dalam cerita ini yang perlu kita utarakan. Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi Ekaloya itu sendiri, bahwasanya Ekaloya ini merupakan cermin seorang murid yang tanpa mengenal putus asa dan semangat penuh, yang dalam hatinya selalu ingin belajar. Tanpa guru pun Ekaloya bisa belajar dengan penuh, dengan kegigihan, kemantapan. Sehingga ini sejalan sekali dengan era yang sekarang, bahwasanya saat ini di mana era teknologi sudah mulai dan sudah sangat pesat sekali, di mana segala informasi itu, segala pengetahuan dapat kita akses dengan mudah di genggaman tangan kita melalui handphone kita sendiri. Jadi banyak orang yang menggunakan metode ini dengan belajar sendiri secara mandiri, mampu ya mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang memang dia inginkan. Namun banyak juga di antara mereka yang menggunakan atau salah menggunakan pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara mandiri ini. Contoh, banyak yang mencoba untuk belajar misalnya membuat senjata, membuat bom ya, hanya dari internet, hanya dari googling, hanya dari YouTube. Nah, sehingga dia gunakan ilmu pengetahuan itu ke arah yang tidak baik. Maka sebenarnya penting sekali seorang guru ya, bukan hanya memberikan pengetahuan-pengetahuannya, namun bagaimana seorang guru memberikan mengubah kebiasaan, pola-pola perilaku, sikap seorang murid agar ilmu pengetahuan tidak digunakan ke arah yang tidak baik tentunya. Itu kalau kita lihat kesimpulannya. Nah, demikian dari saya tentang Ekaloya. Jika ada insight lain tentang Ekaloya, silakan komen di kolom komentar. Demikian informasi ini, semoga dapat bermanfaat. Dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.